Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana, lakal hamd, kama yanbaghi li jalal wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabil akhyar wa barik wa sallim tasliman katsira. Izinkan aku untuk sedikit mungkin nanti akan sedikit menangis ya kadang-kadang, karena aku orangnya ternyata nggak sekuat yang teman-teman pikir, aku nggak sestrong yang teman-teman pikir, dan aku ternyata si paling mewek, aku ternyata si paling berderai-derai air mata ya di satu momen, di satu saat. Aku tuh orang yang sulit sekali mengendalikan my emotion. Saya kesulitan mengendalikan emosi saya sendiri. Saya kesulitan mengendalikan perasaan saya sendiri, dan di sini aku ingin mengucapkan salute for you. Salam alaik, salam sejahtera buat teman-teman yang sudah berjuang selama di tahun 2023. Kamu menangis dan sekarang senyum kamu semakin manis. Salut. Kamu pernah ambruk dan sekarang kakimu tegak berdiri kokoh bareng-bareng di sini. Salam alaik. Saya salut dengan kekuatan kamu. Dan kamu gak kuat, tapi kamu kuat-kuatin. Kamu gak sehat, kamu sehatin. Kamu ingin menyerah, tapi kamu pantang putus asa. Kamu ingin berhenti, kamu ingin istirahat, tapi kamu gak pernah tega untuk berhenti dan istirahat. Hati kamu, jiwa kamu selalu menjawab panggilan-panggilan Tuhan, menjawab panggilan-panggilan kemanusiaan. Hati kamu terus menjawab panggilan-panggilan kebutuhan-kebutuhan diri kamu, keluarga kamu, kebutuhan bangsa kamu, kebutuhan umat kamu, padahal kamu sendiri punya sejuta kebutuhan. Kamu sendiri punya sejuta duka. Salut, salam alaik, salut buat kamu. Dukamu hapus karena kamu membantu yang lain. Lukamu sembuh karena kamu menyembuhkan luka yang lain. Kecemasanmu, ketakutanmu pelan-pelan pudar karena kamu mencoba menyembuhkan ketakutan yang lain. Salam alaik, salam sejahtera, salam penghormatan ini. Aku yakin salam ini bukan hanya dari aku. Salam ini datang dari langit, dari arasy, dari Allah, pemelihara langit dan bumi, buat siapapun yang dia kesulitan bersyukur, tapi dia berusaha bersyukur. Detik itu dia kehilangan syukurnya, tapi dia bangkit lagi, meraba lagi, mencari cara gimana saya caranya bisa bersyukur. Saya mulai bersyukur lewat apa? Dari mana? Apakah dari yang terdekat atau yang dari yang terjauh? Apakah dari yang tampak maupun yang tak tampak? Apakah aku bersyukur dari sesuatu yang aku rasakan atau bahkan yang aku gak rasakan? Atau bahkan mungkin kamu sedang terluka, luka kamu parah, sakit, dan detik ini luka itu tak lagi menyakiti kamu karena kamu sudah terbiasa dengan luka itu. Yes, luka itu masih menganga. Yes, luka itu masih mengalirkan darah. Yes, luka itu perih. Tapi karena kita sudah terbiasa dengan luka, dengan duka, maka luka dan duka itu tak mampu menyakiti kita lagi. Luka pertama itu nyakitin kita, sakit luar biasa. Tapi detik ini, luka itu tidak mampu menyakiti kita lagi. Salut, salam alaik. Ini kekuatan, ini kehebatan yang sudah kamu jalani selama 2023. Kamu keren, ya.
nggak masalah say, kamu boleh nangis, kamu boleh bergetar, kamu boleh ambruk, kamu boleh lelah. Tapi kenyataannya kita harus terus mempelajari, belajar lagi karena kita harus menghadapi apa yang harus kita hadapi. Yang kita hadapi belum pergi, yang kita jalani belum usai. Dan perjuangan masih panjang. Kita insya Allah punya 2024 yang insya Allah kita akan lebih stronger, braver, kita akan lebih berani. Kemarin mungkin kita ketakutan. Untuk 2024 ini kita punya keberanian yang lebih. Kenapa? Kita sudah terbiasa, kita sudah paham. Kita sudah tahu alurnya, naskahnya seperti apa, naik turunnya, up and down-nya kita udah ngerti. Oh, ini sudah pernah aku alami. Masa iya aku nangis lagi? Tapi ya gak apa-apa sih kalau mau nangis, gak apa-apa. Oh, ini mah sudah aku jalani, ini udah aku rasain ya. Makanya semoga di 2004 ini kita menjadi pribadi yang lebih berani. Ya, lebih berani lagi. Karena yang akan kita hadapi Allahu a'lam. Apakah lebih mudah ataukah kesulitan? Itu enggak penting. Yang penting adalah courage. Kita punya keberanian. Saya berani menghadapi kesulitan. Berani. Berani teman-teman hadapi kesulitan. Berani hadapi duka. Berani hadapi kecemasan. Harus berani. Karena kamu berani atau enggak berani, duka itu ada. Kamu berani atau enggak berani, bencana itu ada. Jadi yang kita butuhkan adalah sebuah keberanian menghadapi kesulitan. Kesulitan itu ada dan kita enggak boleh takut. Yang perlu kita lakukan adalah prepare. Ya. Apa sih yang paling kamu takutkan di 2024? Aku yang paling takut adalah masih jomblo di 2024. Say, sepanjang tahun kemarin kamu jomblo. Gitulah. Apakah terjadi bencana? Aman ya? Aman. Jadi kalau di 2004 kamu masih jomblo, jomblo tak lagi menyakiti kamu lagi. Ya, udah biasa kita dengan kejombloan misalnya. Apa yang kamu takutkan? Melarat, say. Ya, kita sudah hadapi berbagai jenis kemelaratan, melaratan ekonomi, dan ternyata Allah buktikan kemelaratan itu Allah pulihkan dengan kesejahteraan syukur. Allah pulihkan dengan kesejahteraan ar-roja, harap. Kita punya harapan besar kepada Allah, maka kemelaratan itu tak pernah menyakiti kita. Karena banyak manusia kaya tapi dia disakiti oleh kemelaratan. Dan kemelaratan itu menimpa hati. Kemelaratan itu menimpa pikiran. Kemelaratan itu menimpa mindset. Jadi kemelaratan itu al-faqr, faqrul qulub. Kemelaratan itu ada di hati. Begitu juga kekayaan. Kekayaan juga ada di hati. Banyak sekali orang yang secara zahir hidupnya melarat, tapi dia tidak pernah merasa melarat. Ya, and I am enough. Aku cukup. Makan tempe, I'm happy. Naik ojol, I'm happy. Karena dia punya mindset al-ghina. Dia punya kekayaan jiwa. I am enough, gak pernah ngerasa I'm hungry. Aku lapar cinta, aku lapar kasih, lapar harta, lapar perhatian, lapar dipuja, lapar dipuji, lapar like, lapar follower, lapar. Ala wa innal faqral qulub. Sesungguhnya lapar sejati adalah lapar yang menimpa hati kita. Ya, jadi pertanyaannya, apa yang kamu takutkan di 2024?
jika itu adalah kemelaratan. Kalau kamu pernah menjalani kemelaratan itu di 2023, harusnya kamu sudah belajar gimana handling itu apa? Mengatasi entah itu memang melarat pikiran, melarat jiwa, atau melarat harta. Harusnya di 2024 itu nggak lagi nyakitin kamu. Kalau kamu masih sakit dengan berbagai jenis kemelaratan, berarti 2023 belum berhasil ngedidik. Akankah kita menemui kemelaratan lagi di 2004? No way, kita nggak akan lagi menjalani kehidupan yang melarat di 2024. Dengan apa? Dengan rasa syukur. Apalagi yang kamu takutkan? Ya, jadi intinya semua yang kamu takutkan kenyataannya sudah pernah kamu jalanin. Dan kamu jalanin bukan sehari 2 hari, bukan seminggu 2 minggu, kamu udah ngejalaninya bertahun-tahun. Dan apa kabar? Dan kamu baik-baik saja. Kamu tetap steadfast, kamu tetap tegar, kamu teguh, kamu makin cantik, kamu makin bersinar, kamu makin bersemangat. Dan bunda-bunda yang berusia bertambah 40 tahun, 50 tahun, cantiknya melebihi remaja-remaja yang usianya belasan tahun. Kenapa? Karena yang belasan tahun belum belajar, misalnya belum belajar tentang rasa syukur. Dan rasa syukur ini sangat mempengaruhi aura kita. Semakin kita bersyukur, maka aura cantik kita terpancar. Namun ketika kita tidak ada syukur, maka secantik apapun Allah ciptain alismu, secantik apapun Allah ciptain matamu, secantik apapun Allah ciptakan kulitmu, itu gak akan pernah bisa menjadi daya tarik. Cantikmu akan hilang bersama hilangnya rasa syukur.